Tema instalasi saya adalah HIV dan AIDS. Materi PJOK yang saya pilih adalah HIV atau AIDS. Materi biologi yang saya pilih yang pertama sel, yang kedua organ, dan materi kimia yang saya pilih tentang obat-obatan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengerti dan memahami pengertian HIV atau AIDS, bahaya dan cara penularan HIV atau AIDS, dan cara menghindari HIV atau AIDS, sehingga harapannya setelah siswa mengetahui mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Dan yang kedua, mengidentifikasi cara menghindari HIV atau AIDS melalui cara HIV atau AIDS masuk dalam tubuh manusia, masa inkubasi virus HIV atau AIDS, cara penularan virus HIV atau AIDS, gejala awal terinfeksi virus HIV atau AIDS, dan kelompok berisiko tinggi terkena HIV atau AIDS. Dan di nomor 3, mengidentifikasi cara pencegahan virus HIV atau AIDS melalui cara pencegahan virus HIV atau AIDS dan obat-obatan untuk menyembuhkan virus HIV atau AIDS. Sejarah HIV dan AIDS. Virus HIV pertama kali ditemukan di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo tahun 1920 ketika Semianum Immunodeficiency Virus atau CIV dari simpanse dan gorila ke manusia. Setelah itu, kematian mendadak dengan gejala khas menghilang dan dianggap tidak mengancam. Pengertian HIV atau AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Penularan HIV atau AIDS. Penularan HIV atau AIDS dapat melalui yang pertama, seks bebas atau berganti-ganti pasangan. Yang kedua, transfusi darah dari penderita HIV atau AIDS. Yang ketiga, jarum suntik atau jarum tindik atau jarum pembuatan tato yang berganti dengan tercemar virus HIV. Dan yang keempat, pada bayi melalui plasenta yang ibunya menderita HIV atau AIDS. Tanda-tanda terjangkit virus HIV atau AIDS. Tanda-tanda HIV atau AIDS pada tahap ini antara lain, yang pertama berat badan menurun drastis, yang kedua sering demam, yang ketiga mudah lelah, yang keempat diare kronis, yang kelima pembekakan kelenjar getah bening. Karena pada fase AIDS, sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderitaan HIV atau AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Gejala HIV atau AIDS. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. Yang pertama darah, yang kedua air mani, yang ketiga cairan vagina, yang keempat dubur, dan yang kelima ASI. Penyakit AIDS dapat berkembang pada penderita HIV. Ini adalah tahap HIV yang paling lanjut dan tidak dapat disembuhkan. Apa saja bagian tubuh yang terserang HIV? Nomor 1 area kelamin, nomor 2 sistem saraf pusat, nomor 3 sistem pencernaan, nomor 4 sistem pernapasan, dan nomor 5 penglihatan. Pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama, menghindari seks bebas dan hanya pada satu pasangan yang sah. Yang kedua, menjaga kesterilan alat-alat medis seperti jarum suntik, jarum tato, jarum tindik hanya digunakan sekali pakai. Dan yang ketiga, mencegah darah yang akan ditransfusikan atau didonorkan harus benar-benar steril dari virus apapun. Sel HIV atau AIDS. Sel-sel yang menjadi target HIV adalah sel dendritik, sel T, dan makrofaga. Yang pertama penis, yang kedua vagina, yang ketiga oral. Infeksi HIV akan menyerang sel CD4 atau sel yang sangat berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Dalam dunia medis, sel CD4 juga kerap disebut sebagai limfosit atau sel darah putih atau sel T. Apa hubungan antara HIV dan sel darah putih? Infeksi HIV menyebabkan depresi imunitas sel terutama sel darah putih dan juga menyebabkan turunnya fungsi sel tersebut. Banyak kasus di mana orang positif mengidap HIV tapi tidak menjadi sakit dalam waktu yang lama. Namun, HIV yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem kekebalan tubuh. Sel darah manusia yang diserang oleh virus HIV adalah sel CD4 helper atau sel T, yang merupakan salah satu jenis sel darah putih sampai pada suatu titik ketika virus telah menghancurkan sejumlah sel CD4 dan jumlah CD4 menjadi rendah hingga di bawah 200. Maka penyakit HIV berkembang menjadi AIDS, organ tubuh manusia yang terkena HIV atau AIDS.
HIV tidak akan langsung merusak organ tubuh kita. Penyakit ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga bisa mengakibatkan berbagai penyakit lainnya, terutama infeksi. Gejala pertama dari HIV mirip dengan infeksi virus lainnya seperti yang pertama, demam, yang kedua sakit kepala, yang ketiga merasa kelelahan, yang keempat nyeri otot, yang kelima kehilangan berat badan, dan yang keenam pembekakan kelenjar getah bening di tenggorokan, ketiak, atau pangkal paha. Kesimpulan, HIV atau AIDS merupakan penyakit yang sedang mengancam peradaban manusia. Namun cara penularannya sangatlah susah. Seseorang yang terserang HIV atau AIDS tidak sepatutnya dijauhi dan dikucilkan. Dengan mengetahui sedikit pengetahuan tentang HIV atau AIDS akan bisa membantu bagaimana cara memperlakukan penderita dengan baik, serta bisa berhati-hati agar tidak tertular HIV atau AIDS tanpa harus memberikan hukuman sosial. Dalam materi yang saya jelaskan, Tuhan tidak ingin kita manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih tindakan-tindakannya kita. Tetapi kita ingin supaya tindakan-tindakan tersebut tidak memiliki konsekuensi apapun. Kenyataannya adalah ketika kita memilih suatu tindakan, kita secara otomatis memiliki konsekuensi yang mengikuti tindakan itu. Kita sebagai murid Kristus, kita harus memiliki pilihan yang mengandung konsekuensi. Apa yang ditabur, itulah yang dituai. Alkitab memperingatkan kita bahwa dosa seksual membawa hukum dari Allah yang menjadi konsekuensi dari dosa tersebut.